Kalau dari anemia sih sedikit aja. Jadi anemia itu kayak kondisi di mana orang kekurangan darah. Kalau benar-benar tahu, kayak enggak tahu, cuma tahu-taunya dikit gitu. Kekurangan sel darah merah. Dari anemia sendiri itu barangkali orang yang lagi kekurangan darah sehingga orangnya itu seperti gambarannya lemas, tidak bertenaga atau pucat seperti itu. Menurutku anemia itu penyakit yang orang yang kekurangan darah merah, ada yang merah ya, leukemia putih. Anemia itu suatu penyakit di mana individu itu kekurangan sel darah merah. Anemia itu suatu keadaan tubuh manusia di mana kadar hemoglobin dalam sel darah merah kurang dari normal. Adalah kondisi di mana sel darah merah dalam tubuh kita itu di bawah normal ya, di bawah normal. Nah, di dalam sel darah merah ini kan ada hemoglobin. Nah, hemoglobin itu dia mempunyai peran, salah satunya adalah untuk mengikat oksigen. Nah, ketika oksigen dalam tubuh kita, ketika sel darah merah dalam tubuh kita itu kurang, maka hemoglobin di dalam tubuh kita itu juga kurang, sehingga itulah yang menyebabkan ketika kita anemia itu salah satu gejalanya adalah lemah, letih, lesu, kemudian pucat ya, kemudian kukunya juga biasa berwarnanya pucat seperti itu. Jadi intinya adalah anemia itu adalah kondisi di mana sel darah merah dalam tubuh kita itu di bawah normal, sehingga tubuh itu tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya ya. Sebabnya misalnya pada perempuan itu haid atau menstruasi. Kalau cowok mungkin kurang tahu, mungkin ada penyakit. Kekurangan minum air putih, begadang, dan kecapean mungkin. Mungkin penyebabnya mungkin karena ini. Itu karena tadi kekurangan sel darah merah. Kan biasanya itu ibu-ibu hamil biasa dikasih kayak semacam vitamin ya. Jadi kayaknya mungkin karena kekurangan vitamin. Tapi ada juga orang seperti orang yang kanker itu diberikan semacam obat karena dianggap karena anemia gitu. Penyebabnya anemia itu biasanya kan makanan sehari-hari yang kurang mengandung zat besi, meningkatnya kebutuhan zat besi, keadaan menstruasi, dan adanya penyakit infeksi dan kecacingan. Ya, penyebab anemia itu banyak sekali ya, macam-macam, mulai dari penyebab gizi maupun non gizi. Kalau penyebab non gizi itu ada penyakit infeksi, kemudian kehilangan darah yang cukup banyak ya. Kemudian kalau dari sisi gizinya ada namanya anemia gizi besi. Anemia gizi besi itu adalah anemia yang disebabkan akibat kekurangan zat besi yang merupakan salah satu unsur atau elemen untuk pembentuk sel darah merah. Itu yang paling sering banyak terjadi. Kemudian juga tambahan untuk penyakit non gizi, ada juga anemia-anemia yang berkaitan dengan kelainan ya. Kelainan maksudnya kelainan genetik seperti anemia aplastik ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi ada macam-macam penyebab anemia, tapi yang paling sering terjadi itu di masyarakat adalah anemia kurang gizi besi. Nah, kemudian juga karena dia salah satu penyebab utamanya adalah kehilangan darah, maka beberapa kelompok masyarakat itu lebih rentan untuk terkena anemia, seperti kelompok perempuan itu lebih rentan anemia karena kan kita sebagai perempuan itu mengalami kehilangan darah setiap bulannya, makanya itu yang menyebabkan perempuan lebih rentan untuk terkena anemia dibanding pria, seperti itu. Peran pemerintah menurut saya itu masih
kurang tegas dalam mengatasi anemia. Dimana contohnya anak SMP hanya dikasih tablet tambah darah tapi tidak diperhatikan apakah itu tablet tambah darah sudah diminum atau tidak, atau sudah dikonsumsi setiap pekan mungkin. Mungkin untuk presentasi penyeluruhan ke masyarakat, apa itu anemia dan solusinya, apa gejala-gejala yang didapat sama korban yang mengalami anemia dan bagaimana cara ngobatinnya? Kalau upaya pemerintah itu saya rasa kayak semacam sedikit ya, karena saya hanya tahunya kalau pemerintah untuk mencegah anemia itu hanya pada ibu hamil, seperti pemberian vitamin, seperti itu aja yang saya tahu. Programnya itu kan pemberian ini tablet tambah darah pada remaja putri. Jadi kami itu laksanakan di sekolah-sekolah, dan anak yang putus sekolah kami berikan di wilayah kerja kami di masyarakat. Nah, pencegahannya ya tergantung apa sebabnya ya. Tadi kan kita sudah bicara tentang sebabnya. Kalau dari sisi gizi tentunya pencegahannya dilakukan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat-zat pembentuk sel darah merah seperti zat besi, asam folat ya, kemudian vitamin B12, vitamin B6, vitamin A, vitamin C serta riboflavin ya. Jadi makanan-makanan yang banyak mengandung hal-hal tersebut. Terutama makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi. Zat besinya zat besi yang bagaimana? Zat besi yang hem, yang berasal dari hewani, protein hewani seperti itu. Seperti daging-dagingan, kemudian hati ya, telur itu harus banyak dikonsumsi itu, terutama pada saat-saat misalnya kalau perempuan ya pada saat-saat menstruasi banyak dikonsumsi, karena kan pada saat menstruasi itu kita lebih rentan untuk mengalami anemia seperti itu ya. Jadi untuk mencegahnya itu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi utamanya ya, terutama makanan yang mengandung zat besi hem atau makanan yang berasal dari zat besi hewani. Selain itu ada juga yang kita kenal dengan zat besi non hem. Zat besi non hem itu zat besi yang berasal dari makanan-makanan nabati seperti bayam ya. Jadi harus dilengkapi dengan itu juga zat besi non hem. Nah, selain itu kita juga kenal dengan kalau dari gizi ya, dari sisi gizi kita kenal dengan zat enhancer dan inhibitor. Jadi mungkin yang belum kita banyak tahu itu terkait kalau dari sisi gizi enhancer dan inhibitor. Nah, enhancer ini maksudnya adalah zat-zat yang bisa membantu dari penyerapan zat besi. Nah, itu ada macam-macam. Utamanya dia banyak terdapat di buah dan sayur seperti itu. Nah, enhancer ini ada vitamin C ya, vitamin A. Nah, kemudian vitamin B6, asam folat dan lain-lain ya. Ini pokoknya terutama banyak di buah dan sayur ya, terutama sayuran-sayuran berwarna orange itu kan banyak mengandung vitamin C dan vitamin A ya, seperti tomat, kemudian orange atau jeruk ya, kemudian wortel dan lain-lain. Kemudian banyak juga terkandung di sayuran-sayuran hijau ya, sayuran-sayuran hijau seperti kelor ya, banyak mengandung juga vitamin C, vitamin A, vitamin B dan lain-lain. Selain itu juga banyak terkandung di kacang-kacangan. Nah, jadi ketika kita ketika kita menstruasi banyak-banyak konsumsi buah dan sayur, kacang-kacangan ya. Kemudian umbi-umbian juga ya, bisa, pokoknya intinya itu adalah makan makanan yang beragam sesuai dengan isi piringku. Kalau kita sudah ikuti itu, insya Allah bisa memenuhi kebutuhan zat gizi harian yang pas ya. Makan makanan yang bervariasi, perbanyak makan buah dan sayur. Inti dari pesannya itu seperti itu. Cara gampangnya lah kalau kita mau ingatnya, cara gampangnya seperti itu. Banyak makan buah sayur, makan sesuai isi piringku, makan makanan yang real food begitu ya, makanan-makanan jangan yang junk food ya, tapi makan makanan yang segar seperti itu.
kurangi makanan junk food, karena kalau junk food itu kan tinggi energi dia tapi rendah zat-zat gizi mikro. Nah itu juga salah satu penyebab rentannya terkena anemia ya. Kemudian makan 3 kali sehari teratur ya, tidak melewatkan waktu makan. Nah kalau misalnya kayak remaja kan sering melewatkan waktu makan, sering melewatkan waktu sarapan ya. Nah itu yang perlu dihindari. Jadi kita makan 3 kali sehari. Kemudian terkait enhancer dan inhibitor ini kita makan ya, kalau kita makan coto itu kan biasa kita minumnya minum es teh ya. Nah es teh ini dia mengandung tanin ya, merupakan inhibitor atau zat yang menghambat penyerapan zat besi. Selain es teh, kemudian kopi ya juga mengandung banyak tanin. Kemudian juga yang harus dihindari adalah fitat ya, fitat yang banyak juga terdapat pada biji-bijian seperti itu. Kemudian ya kalsium juga bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi suplemen kalsium itu kita berikan jeda setelah kita makan. Ya bukan cuma suplemen kalsium, tapi juga makanan ataupun minuman yang mengandung yang banyak mengandung zat-zat penghambat tadi, kita konsumsinya baiknya 1 jam, diberikan jeda 1 jam setelah kita makan berat seperti itu. Makan berat kan maksudnya dimakan berat itu banyak mengandung zat besi ya, baik hem maupun non hem. Jadi kita beri jeda 1 jam setelah kita makan berat. Seperti kita minum teh itu kita beri jeda 1 jam setelah kita makan berat seperti itu, supaya interaksi zat gizi dalam tubuhnya itu penyerapan zat besinya berlangsung dengan baik. Ya, yang baiknya itu ya kita kalau misalnya kita makan berat ya kita ikuti dengan minum yang bisa diganti gitulah. Kalau kita minum teh biasanya kita bisa ganti dengan minum jus jeruk yang memang dia banyak mengandung vitamin C yang bisa membantu penyerapan zat besi seperti itu. Kalau tidak ada jus jeruk ya lebih baik minum air putih ya seperti itu. Jadi dikurangi, kalau kita kan kebiasaannya di Indonesia memang habis makan itu minumnya es teh manis ya atau es teh tawar seperti itu. Nah itu yang perlu dikurangi saya rasa. Jadi seperti itu ya. Jadi jadi dikurangi ya makanan-makanan yang mengandung zat-zat inhibitor ketika kita dalam kondisi rentan terkena anemia. Misalnya kita dalam kondisi kehilangan darah ya, atau kita sedang sakit infeksi ya, kena penyakit infeksi seperti itu. Nah kemudian karena anemia ini ada juga penyebab non gizinya ya, seperti cacingan ya, kemudian tuberkulosis, malaria. Nah ini juga perlu pencegahan ya dari sisi non gizinya itu. Bagaimana cara mencegah penyakit infeksi ini ya, salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan seperti itu ya. Jadi pencegahannya bukan hanya kita harus memperhatikan faktor-faktor gizinya, tapi juga non gizinya. Satu lagi yang saya lupa untuk pencegahan, pada remaja wanita ya, utamanya biasa di sekolah-sekolah itu dibagikan tablet tambah darah. Nah itu harus dikonsumsi sesuai dengan aturannya. Nah itu juga bisa mencegah anemia. Pada ibu hamil juga biasa diberikan tablet tambah darah. Nah itu yang harus dikonsumsi sesuai dengan aturan untuk mencegah terjadinya kekurangan zat besi yang dapat menyebabkan anemia. Saran saya mungkin seperti tadi itu, jika program kerja seperti minum bisa dilakukan dengan minum bersama, atau melihat langsung remaja putri dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Mungkin mengadakan program saja ke sekolah-sekolah, karena sekarang siswa kurang teratur dirinya, terus mengharuskan untuk bangun pagi, jadi mungkin harus program dari sekolah ke sekolah. Kalau penanganan anemia ke depannya saya harap itu kalau misalkan pemerintah itu lebih luas lagi kalau masalah anemia. Kayak misalnya orang yang merencanakan misalnya mau hamil gitu, kan biasanya orang hamil itu katanya orang-orang sering kekurangan darah. Jadi saya harap itu pemerintah bisa mengedukasi orang-orang yang ingin memiliki anak, mereka diedukasi terlebih dahulu tentang hal seperti ini dulu. Mungkin diperbanyak penyeluruhannya begitu, karena anemia
bukan kayak penyakit yang bisa ditutup, dibiarkan saja dicueki. Mending pemerintah penyaluran informasi apa itu anemia, bagaimana gejalanya dan cara mengobatinya.